Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Versi buta berjua bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas tentang cerita One Punch Man setelah aksi dari Mr. McCoy dalam memberikan tongkat besi ke dalam sel tahanan Metal Bat. Namun sayangnya digagalkan oleh pihak Neo. Lebih tepatnya, kita akan mereview cerita manga One atau webcomic One Punch Man chapter 152 bagian kedua yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 152 bagian kedua ini, Metal Bat mulai mengamuk dan bertarung melawan tim keamanan milik Neo Heroes. Di sisi lain, duel sengit antara Ryumon dengan sang pembunuh bayaran suruhan Mr. Fuzzy tercipta. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita di belakang pihak keamanan Neo Heroes yang merebut tongkat besi milik Metal Bat dari Mr. McCoy yang sebelumnya berencana memberikan senjata itu ke dalam sel tahanan pahlawan tersebut. Erimin memeriksa tongkat tersebut. Dia merasa jika senjata ini hanya memiliki berat dan keras saja. Menurutnya senjata semacam ini tidak akan mampu digunakan untuk mengubah keadaan. Kemudian dia bertanya kepada staf itu, apa yang akan McCoy lakukan sekarang? Dia juga meminta staf tersebut untuk tidak usah beralasan lagi, karena mereka telah mendengar semuanya melalui penyadap yang sebelumnya mereka tanamkan di tubuh staf itu. Mengetahui dirinya telah disadap, dengan paniknya Mr. McCoy mencoba mencari di mana penyadap itu berada. Erimin memberitahu kalau itu sebabnya lah mereka kembali ke sini untuk berjaga-jaga. Menurutnya staf itu bisa saja meninggalkan tubuh fisiknya dan mati tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka pun memberikan ucapan selamat tinggal kepada pengkhianat tersebut. Melihat posisinya semakin di ujung tanduk membuat Mr. McCoy menangis ketakutan. Namun tiba-tiba pintu tahanan dari Metal Bat seperti digedor-gedor dari dalam, seakan mau dihancurkan. Kedua keamanan Neo Hero itu cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Menurut Erimin, dinding itu terbuat dari nanometal memori dengan kepadatan tertinggi, sehingga tidak mungkin juga untuk dihancurkan. Jika Metal Bat melakukannya, maka dia akan mematahkan tulang-tulangnya sendiri. Destro merasa jika suaranya sangat mengganggu. Dia pun bertanya, haruskah mereka mendiamkannya menggunakan gas penenang? Lalu ketika gas penenang dikeluarkan, perlahan gemuruh serangan dari dalam sel semakin berhenti. Hingga akhirnya beberapa gas sampai keluar dari balik lubang udara pintu. Akan tetapi, secara mengejutkan, pahlawan tersebut mampu menghancurkan pintu super padat itu dengan tangan kosong. Dengan kondisi bersimbah darah, Metal Bat keluar dan mengambil tongkat besinya sambil berkata, dia memang sudah bilang ini akan memakan waktu, tapi dia juga tidak bilang kalau tidak bisa keluar dari sel ini. Sambil memelototi mereka, Metal Bat meminta untuk tidak meremehkannya. Tapi Erimin memberitahu kalau mereka berada dalam posisi menguntungkan karena keluarga pahlawan itu telah disandra dengan kedok menjamin keamanan mereka, dan harusnya pahlawan itu segera merubah sikapnya. Metal Bat mengaku jika dia seolah-olah mempercayai omong kosong itu. Jika dia telah kehilangan kontak, maka anak buahnya akan segera bertindak, dan mungkin mereka sudah mengevakuasi semua orang. Destro yang mendengar soal anak buah itu merasa jika semua informasi tersebut tidak ada dalam data. Metal Bat memberitahu kalau anak buahnya adalah pahlawan kelas B dan kelas C, yaitu Wooden Plank dan Iron Pipe. Bahkan dalam asosiasi pahlawan, mereka juga kurang terkenal. Entah bagaimana mereka memutuskan sendiri untuk menjadi anak buahnya. Erimin yang tahu jika itu adalah pahlawan kelas bawah merasa harusnya mereka sudah mati, karena orang-orang seperti itu tidak bisa berguna juga. Metal Bat mengaku jika dia telah melatih mereka dengan sangat keras. Erimin masih tidak yakin orang seperti itu bisa berubah dengan mentalitas keberanian dan kemauan yang konyol. Tapi Metal Bat menjawab kalau mereka tidak akan pernah mengerti maksudnya sampai kapanpun. Di sisi lain, kedua pahlawan itu seperti berada di suatu gedung dengan kondisi yang sudah terluka parah. Mereka mengaku kalau tidak cukup kuat jika harus bertarung sendirian. Tapi mereka sangat berterima kasih karena telah dibantu oleh mereka semua, yaitu para geng Ryumon, dan mereka juga berhasil membawa para sandera ke dalam tempat perlindungan ini. Sambil tersenyum, para anggota geng mengaku jika mereka hanya mengikuti perintah dari bos Ryumon saja. Mereka juga telah meninggalkan pakaian tempur Neo dan melindungi keluarga Metal Bat sekuat tenaga.
Para anggota geng yang lain merasa jika sepertinya tempat perlindungan secanggih ini seperti tidak terlalu aman juga. Sambil menggendong kucingnya, adik Metalbat berharap agar kakaknya baik-baik saja. Pahlawan kelas B dan C itu merasa jika para robot berhasil masuk ke sini, maka mereka tidak punya pilihan selain melawan. Mereka juga yakin jika Metalbat pasti sedang bertarung sekarang. Para anggota geng juga berharap agar bos Ryumon baik-baik saja. Balik lagi ke Metalbat. Sambil mengeluarkan aura yang begitu bersemangat, dia berkata kalau setelah ini akan mengalahkan mereka semua. Destro bertanya, apa tidak masalah kalau mereka membunuh pahlawan satu ini saja? Erimin sependapat. Menurutnya kerusakan pada tubuh orang ini sudah terlalu parah, dan hal tersebut terlalu sulit jika harus mengubahnya menjadi cyborg juga. Kemudian Erimin meminta kedua leader gagal Neo untuk maju duluan. Mereka berencana untuk melihat seberapa kuat kemampuan yang dimiliki pahlawan tersebut. Akan tetapi, dengan mudahnya Metalbat berhasil menghempaskan mereka berdua. Erimin merasa jika informasi data rahasia dari asosiasi pahlawan memang sesuai. Tubuh pahlawan itu mendapatkan lebih banyak kekuatan jika semakin banyak cedera yang dia terima, seperti halnya ledakan adrenalin dalam situasi hidup atau mati. Destro yang mengambil kuda-kuda itu berkomentar jika sikap tersebut adalah keunikan yang mungkin terdengar bagus. Tapi kenyataannya Metalbat hanya seorang pemula yang tidak berpengalaman dan tidak bisa memanfaatkan kemampuan dengan baik. Lalu dengan cepat Metalbat melompat maju ke arah mereka, kemudian melancarkan pukulan kerasnya. Destro sempat lengah sedikit dan membuat hidungnya terkena tebasan dari serangan itu. Erimin yang melihat serangan tersebut menganalisa, ayunan pukulan barusan melampaui kecepatan suara. Ayunannya sederhana dan mudah dibaca, tapi potensinya terlihat tak terbatas. Menurutnya, bahkan menghindar sedikit pun saja akan sangat berbahaya. Dia mengajak rekannya itu untuk melawan bersama-sama saja. Sambil mengepung pahlawan tersebut, menurut mereka berdua, mulai sekarang akan ada serangkaian berita kematian untuk pahlawan kelas S. Dan yang pertama adalah Metalbat. Scene berpindah ke pertempuran Ryumon melawan E. Ryumon menerima luka yang lumayan parah dan membuatnya bersimbah darah. Sedangkan E masih belum terluka sama sekali. Menurutnya pukulan yang bos geng itu lancarkan tidak akan pernah mengenainya. Kekuatan otot dan tenaga yang preman itu miliki sedikit lebih rendah daripada atlet profesional. Dengan terus meneliti metode efisien untuk menghancurkan manusia, seperti memotong ikan dan membongkar peralatan rumah tangga, E benar-benar menguasai bagian mana yang harus ditekan dan ditarik untuk mematahkan tubuh manusia. Dia sudah merencanakan semua untuk melawan kekerasan yang tak terkendali. E telah menyiapkan semua strategi. Rencananya setelah selesai mengalahkan bos geng tersebut, E berencana untuk menantang dirinya sendiri dalam membunuh orang dengan menggunakan benda sehari-hari seperti sumpit, jepitan jemuran, botol plastik, kertas fotokopi, dan sebagainya. Ini adalah prestasi terbesar dalam hidupnya. Sambil mengeluarkan selembar tisu, E berkata jika dia akan membunuh bos preman itu dengan senjata ini saja. Namun tiba-tiba Ryumon berhasil mendarahkan pukulannya tepat di wajah pembunuh bayaran itu. Ryumon berkata jika sebongkah daging bisa digunakan sebagai senjata tumpul. Menurutnya pemahaman kekerasan yang pembunuh itu yakini masih terlalu sedikit, dan dia begitu bodoh sampai tidak punya logika. Pukulan keras itu membuat E terkapar dan menerima luka di wajah dengan cukup parah. Bagi Ryumon, pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Tidak terima dengan dirinya yang dilukai seperti itu, E pun mengaktifkan kekuatan dari baju tempur Neo-nya. Ryumon meminta pembunuh tersebut untuk berhati-hati. Sebelumnya, dia telah menemukan kelemahan fatal dari kostum itu. Masalahnya, itu adalah kostum yang mengubah manusia menjadi sangat kuat. Tapi pada akhirnya, itu adalah kemampuan pinjaman. Tentu saja mereka bisa melempar mobil dan menghancurkan bangunan. Tapi apapun yang terjadi, mereka tak bisa memperlakukan anak-anak atau hewan dengan keadilan. Bahkan jika mereka menjadi senjata manusia, mereka menggunakan kostum itu. Mereka yang menggunakan kostum itu tidak bisa menjadi pahlawan. Mereka juga tidak akan merasakan sakit, tidak peduli seberapa keras telah menyerang. Ketika mereka memukul seseorang, kenyataannya bahwa tangan mereka sendiri telah terluka dan harusnya menjadi pengingat terakhir untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Jika mereka kehilangan kontrol penting itu, maka orang-orang seperti itulah yang pertama kali berubah menjadi monster. Namun anehnya, E yang sudah diberitahu panjang lebar itu malah merasa jika bos preman tersebut adalah orang yang suci.
Menurutnya, dia tidak tahu kalau sifat dasar manusia adalah jahat. Itulah mengapa sebabnya Ryumon tidak bisa membayangkan hal-hal mengerikan yang akan terjadi. Seperti mulai gila. Dia mengatakan hal-hal yang bisa dibilang berbau unsur psikopat berat. Tapi sambil tersenyum, Ryumon juga menjawab jika dia tidak takut dengan apapun karena rasa yang dia dapat ini begitu luar biasa. Dan dia juga percaya kalau langkah yang diambil ini sudah benar. Mr. Fuzzy yang melihat pertempuran mereka merasa jika ini adalah perkembangan pemikiran dan pola perilaku yang tidak terduga. Dia penasaran apakah ini semacam kesalahan manusia. Akhirnya duel babak kedua antara Ryumon melawan akan kembali berlanjut. Mampukah bos preman itu mengimbangi serangan dari yang telah mengaktifkan sistem dari baju tempur yang dia pakai? Lalu bagaimana nasib dari Saitama? Kok sampai sekarang dia masih belum nongol juga ya? Sayangnya scene cerita Mangawan chapter 152 bagian kedua telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita Mangawan chapter 152 bagian kedua, yang edisinya memperlihatkan yang telah mengaktifkan sistem di dalam baju tempur Neo yang dia pakai, dan dia akan bersiap melanjutkan duel melawan Ryumon. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review Mangawan Punchman secara maraton, baik itu versi Mangawan atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko yang kurang pas, Enko mohon maaf, dan sampai bertemu di video review Mangawan selanjutnya.